Oke guys, banyak yang bertanya terutama customer Yamaha ya, berapa kilometerkah jarak aman penggantian spare part ya menurut standar pabrikan Yamaha. Oke, kali ini saya akan membagikan informasi tentang berapa kilometerkah part-part penting ya di sebuah sepeda motor yang harus kalian perhatikan. Berapa kilometerkah part tersebut kuat untuk dipakai. Kita simak ya, masih bersama Belek Project. Jangan lupa guys, bagi yang baru masuk ke channel kami, tekan tombol subrek-nya. Bagi yang sudah subrek, semoga kalian selalu dikasih kesehatan. Oke, salam gaspol. Oke guys, kita lanjutkan video tentang penjelasan berapa kilometerkah jarak aman pemakaian spare part ya, khususnya part-part yang krusial atau part-part yang penting ya. Di sini saya sudah ada bender ya dari Yamaha-nya langsung, sudah saya pasang juga ya. Jadi Yamaha-nya juga memberikan informasi tentang pemakaian part, terutama dari busi, filter udara, filter oli, kampas rem, minyak rem, terus oil shock, kampas kopling, dan V-belt. Oke, kita langsung menuju ke bendernya ya. Jadi saya akan jelaskan satu persatu. Buat kalian yang ingin tahu berapa kilometer pemakaian standar sesuai dengan standar pabrikan busi, di sini sudah tertera untuk busi ya. Pemakaian busi itu sendiri disarankan per 6.000 km diganti ya, disarankan. Ini akibatnya kalau tidak diganti performa mesin berkurang, pembakaran tidak sempurna. Oke, ini disarankan ya guys. Terus selanjutnya filter udara. Filter udara itu disarankan 9.000 km kalian ganti ya, sesuai dengan standar pabrikan. Tergantung kondisi jalan dan lingkungan. Akibatnya kalau misalkan sudah 9.000 km terus lingkungannya banyak berdebu, ini performa mesin akan berkurang. Bahan bakar boros, pembakaran tidak sempurna, emisi gas buang juga meningkat ya, atau sering disebut knalpot sering keluar asap hitam ya, ini akibat dari ini ya. Terus selanjutnya dari filter oli guys. Filter oli buat motor-motor sport, terutama fiction, pokoknya motor sport ya, motor sport yang ada filter olinya, kayak bebek juga ada yang pakai filter oli. Ini disarankan per 9.000 km diganti guys. Ini akibatnya kalau tidak diganti, aliran oli ya yang dari bak oli itu menuju ke seher, menuju ke noken as, menuju ke klep, itu tidak lancar guys. Nanti akan cepat aus. Terus komponen mesin juga cepat panas, cepat aus. Pokoknya ini juga sangat penting ya. Ini disarankan, menurut saya juga ini disarankan per 9.000 km ya. Disarankan diganti ini ya. Terus untuk kampas rem, kalau kampas rem ini tergantung pemakaian ya. Kalau kampas rem itu sendiri, kalau dari pabrikannya per 12.000 km, tapi ini saya tidak setuju kalau ini untuk ini ya. Kadang ada yang per 3.000 km sudah rusak, terus sudah aus, kadang udah 5.000 juga, kadang per 5.000 juga sudah aus. Jadi ini tergantung pemakaian ya untuk kampas ya. Jadi akibatnya kalau kampas rem sudah habis, ini akan apa ya, akan membuat piringan cakram rusak, terus performa pengereman berkurang, terus merusak komponen disc brake itu sendiri ya. Terus untuk minyak rem nih guys, untuk minyak rem disarankan sesuai dengan standar pabrikan per 20.000 km guys. Nih ya, ini akibatnya kalau tidak diganti setelah pemakaian kilometer 20.000 kilo, master rem akan cepat rusak atau keluar jamur, kayak keluar apa ya, jadi putih, jadi macet ya. Kualitas minyak rem akan berkurang juga ya. Jadi pada saat pengereman tidak tahan panas, kadang ada yang ngeplos juga ya. Ini akibatnya dari penggantian minyak rem yang tidak teratur ya. Terus selanjutnya untuk oli shock guys. Oli shock ini disarankan kalian kuras per 20.000 km walaupun shockbreaker kalian tidak bocor ya, atau shockbreaker depan kalian tidak bocor, tapi disarankan penggantian oli shock itu per 20.000 km kalian kuras. Terus ini akibatnya kalau kalian tidak kuras di 20.000 km ya, ini kenyamanan shockbreaker sudah tidak enak lagi ya. Sudah pokoknya sudah rebound, sudah hilang, pokoknya
disarankan oli shock diganti per 20.000 km. Terus kampas kopling guys, untuk kampas kopling itu sendiri dari pabrikan disarankan per 24.000 km. Cuma ini tergantung pemakaian juga untuk kampas kopling ya, karena setiap pemakai atau pengguna sepeda motor itu berbeda-beda cara mengoperasikan kampas kopling ya. Terus terutama dari treknya, sepeda motor itu sendiri sering melewati jalan nanjak atau turun, itu berbeda juga ya. Ini kalau misalkan jalan datar, pemakaian normal itu disarankan per 24.000 km diganti ya, walaupun masih ya terasa enak lah ya. Cuma kadang ada yang 15.000 km sudah slip, itu lakukan pengecekan juga setiap 5.000 km ke bengkel resmi terdekat ya. Terus untuk fan belt guys, ini untuk motor matic ya. Untuk motor matic sendiri, ini dari pabrikan menyarankan V-beltnya diperhatikan ya. V-beltnya per 25.000 km guys. V-beltnya itu sendiri disarankan per 25.000 km, tergantung pemakaian juga sih. Kalau misalkan motornya sering buat jalan berat atau buat beban berat, itu juga cepat rusak juga di per 20.000 km. Cuma yang saya sering cek di per 25.000 km baru ada retak-retak itu ya, disarankan juga diganti ya. Kalau misalkan tidak kalian ganti, ini tenaga akan berkurang di motor matic kalian. Terus V-belt rawan putus kalau di tengah jalan ya. Coba kalian bayangkan kalau pada saat berkendara dengan nyaman, tiba-tiba V-belt putus di tengah jalan yang sepi. Pokoknya akan sangat menyedihkan lah ya. Terus kerusakan pada komponen CVT juga akan berpengaruh ya, akibat dari fan-belt ini aus. Oke, untuk yang lainnya tetap lakukan servis berkala di bengkel resmi terdekat, terutama Yamaha Mataram Sakti Tasikmalaya. Oke, mungkin itu aja informasi dari saya untuk komponen-komponen part yang krusial atau yang penting ya, yang penting untuk dijaga. Semoga informasi dari saya bermanfaat buat kalian semua. Sampai berjumpa di tutorial selanjutnya dengan konten-konten yang sangat bermanfaat, khususnya menangani permasalahan jamaah injeksi. Jangan lupa guys, kalau berjumpa dengan saya, salam gasol.